Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian kedua ini kita lanjut saja ya. Kita tetap masih berbicara tentang bagaimana mendesain lanskap gitu ya. Di bagian ini kita akan berbicara tentang elemen lanskap. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa level atau jenis lanskap itu banyak, mulai dari bentang lahan yang sangat luas sampai ke taman gitu ya. Ini memiliki karakteristik fungsi atau karakteristik ekosistem yang lebih menonjol. Jadi di sini dikatakan dalam hal ini karena kita micro library, maka lanskap yang kita desain kategorinya menjadi taman ya, taman kecil begitu. Di sini dikatakan bahwa taman sebagai bentuk ekosistem ini ya tetap saja ekosistem gitu. Tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup, dalam hal ini berupa lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang saling mempengaruhi gitu ya. Jadi ada lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang saling mempengaruhi. Nah, lingkungan alam dan lingkungan buatan itu kalau di dalam desain lanskap gitu ya, kemudian wujud desainnya dapat kita kategorikan menjadi dua elemen utama. Yang pertama yaitu soft material. Soft material biasanya berisi vegetasi dan air. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa soft material ini dipisah, jadi ada soft material dan ada water material gitu ya. Tapi ada yang menjadikannya air itu bagian dari soft material. Di dalam soft material ini terdiri dari vegetasi, baik itu berupa pohon, perdu, semak, penutup tanah atau ground cover, tanaman rambat dan sebagainya. Apa nanti itu yang disebut dengan perdu, semak dan sebagainya nanti akan dijelaskan berikutnya. Dan yang kedua adalah soft material berupa air ya. Jadi ada air mancur, ada kolam, ada aliran air, ada air yang disemprotkan dan sebagainya. Dan elemen yang kedua itu adalah hard material atau material keras, yaitu selain vegetasi dan air gitu ya. Jadi seperti batu, tanah, pasir. Nah, ini adalah ada batu, ya ada tanah gitu ya, ada batu-batu kecil, ada pavementnya, ada beton gitu ya, ada kayu dan sebagainya. Ini termasuk hard material. Ada secara fungsi, ada trotoar begitu, ada gazebo, ada kursi atau bangku taman, misalkan seperti ini, ada pagar, ya, ada pagar di sini ya. Ada pergola, tanaman perambat tanaman, ada street atau landscape furniture seperti tempat sampah, lampu taman, kursi, tiang bendera dan sebagainya. Ini jadi yang kursi atau bangku taman ini juga bisa masuk ke dalam kategori street furniture. Nah, ini adalah hard material yang nanti akan menjadi elemen yang didesain di dalam lanskap gitu ya. Nah, untuk soft material kita akan berbicara tentang vegetasi gitu ya, atau tanaman gitu. Nah, tanaman bisa dikatakan arsitektural itu biasanya karena memiliki tampilan yang unik begitu ya. Jadi ini adalah beberapa cara penggambaran, boleh-boleh saja, tidak ada ketentuan dasar. Yang jelas gambarnya ini menunjukkan bentuk ya, karakteristik bentuk tanaman ya. Misalkan ini bentuknya bulat gitu ya, dia seperti batang tetapi tidak runcing. Kalau ini runcing begitu, kalau ini lebih ke oval begitu, kalau ini lebih bentuk tidak teratur gitu ya. Nah, ini sesuai dengan karakteristik yang pohon yang Anda gambar. Nanti pilih salah satu dari yang di sini. Apakah ada yang lain? Ada, ini belum tergambar. Ini misalkan seperti palem dan sebagainya, kan bentuknya tidak semacam ini. Nah, ini ada salah satu bentuk yang dia menggunakannya, menggambarkannya dari tampaknya, tapi kalau ini menggambarkannya dari sisi percabangan. Tapi ini hampir sama gitu ya. Ini hampir sama, yang tidak teratur, yang ini menyebar begitu, kemudian ini adalah tinggi atau runcing gitu ya. Ini juga seperti batang, kalau ini bawahnya melebar begitu. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita membuat tampilan tampak dari sebuah pohon gitu ya. Nah, tanaman tadi ada saya sampaikan di depan, ada
tanaman itu atau vegetasi ada pohon, ada perdu, ada semak begitu ya. Ini kalau pohon ini biasanya memiliki jika tanaman itu memiliki ketinggian lebih dari 5 meter gitu ya. Itu biasanya disebut sebagai pohon gitu ya. Nah, sedangkan perdu itu ketinggian maksimal itu sekitar 2 meter saja. Apakah kemudian kalau pohon kecil bisa kita sebut sebagai perdu? Nah, ya pada saat tingginya 2 meter mungkin bisa disebut sebagai perdu. Tetapi karena tadi disampaikan bahwa landscape itu sifatnya sustain ya. Jadi bukan terus kemudian kita menanam dipotong-potong terus begitu, tidak, tapi kan kita tanam usahakan dia akan tumbuh alami begitu. Pemotongan boleh dilakukan sekedar perawatan, tapi tidak penyiksaan seperti itu ya. Kalau dipotong-potong terus menerus itu kan kadang jadi tersiksa tanamannya. Sehingga kalau kita memang menghendaki pohon dengan ketinggian 2 meter, ya kita cari tanaman-tanaman yang memang ketinggian maksimalnya itu 2 meter. Misalkan kita melihat ya Kamboja Jepang misalkan, atau adenium, itu kan tingginya tidak akan setinggi Kamboja yang ada di kuburan misalkan. Ya memang seperti itu, dia tidak akan bisa besar gitu. Paling tinggi maksimal dia hanya 1 meter begitu. Kamboja yang ada di kuburan Kamboja Bali, atau kita katakan juga Kamboja kuburan, itu tingginya sudah tidak akan lebih tinggi dari pohon trembesi misalkan, kan seperti itu. Jadi karakteristik itu yang pada waktu kita memilih tanaman itu perlu dipikirkan. Dan ini adalah semak. Semak itu apa? Semak itu adalah tanaman rendah dan sifatnya merumpun. Ya kalau ini kan seperti pohon kecil, kalau yang perdu tadi saya sampaikan misalkan seperti adenium yang besar, kemudian ada duranta itu semacam teh-tehan gitu ya, duranta repens gitu. Kalau ini semak itu dia merumpun ya, misalkan ada heliconia atau pisang-pisangan misalkan, maka dia tumbuhnya itu tidak punya batang, tetapi dia merumpun dari beberapa tanaman berasal dari bawah. Ini biasa disebut sebagai semak. Dan bagian yang terakhir paling rendah gitu ya, biasanya berupa rumput-rumputan gitu ya, atau mungkin kacang hias atau Arancis pintoi gitu ya. Ini merupakan ground cover, artinya dia menutupi lantai atau taman yang ada dan mepet gitu ya, mepet tanah gitu. Nah, ini ada pohon, perdu, semak, dan ground cover, ini belum tertuliskan di sini. Nah, kalau dari sisi kalau tadi kan dari sisi tampak ya, ini tadi tampaknya kalau ini 3 dimensinya misalkan, ini dari kalau tampak seperti ini dari atas. Nah, maka menggambarkan pohon dari atas juga kalau memungkinkan sesuai dengan karakteristik tanaman yang digambar. Namun beberapa tanaman sangat mungkin memiliki pola yang sama kalau dilihat dari atas. Misalkan ini ada kelapa gitu, atau ada pakis, kemudian dengan pohon kelapa, kemudian dengan pohon palem yang lain mungkin akan memiliki tampilan dari atas yang sama. Nah, nanti kita gunakan saja kode-kode tertentu, artinya kalau pohon yang bentuknya seperti ini adalah jenis pakis, kalau pohon yang bentuknya seperti ini adalah jenis bougainville, dan seterusnya. Ini menjadi legenda ya, jadi nanti menjadi legenda yang notasinya tetap pada waktu kita membuatkan gambar pakis ya akan seperti ini. Nah, setiap gambar dilengkapi dengan legenda semacam ini akan menjadikan cara membaca mudah begitu ya. Jadi tidak keliru sebetulnya yang ditanam apa sih gitu. Nah, karena vegetasi ini menjadi hal yang sangat penting di dalam landscape dan di dalam arsitektur, maka mahasiswa arsitektur juga penting memahami, menghafal apa sih yang dimaksud dengan bougainville itu, apa sih yang disebut dengan pucuk merah itu apa toh. Nah, sekarang sudah banyak sekali bisa Anda browsing, sehingga pada waktu memilih tanaman itu nanti sesuai dengan visualisasi yang diharapkan, sesuai dengan efek-efek yang ingin dimunculkan begitu, karena nanti akan ada tujuan-tujuan tertentu pada waktu kita memilih tanaman. Nah, pada waktu kita mendesain library itu kan pada judul PPT kita atau materi kita itu adalah kaitannya dengan lingkungan, dalam konteks lingkungan. Nah, vegetasi ini bisa menjadikan
elemen desain yang mampu memberikan perbaikan pada lingkungan di sekitar micro library. Nah, misalkan ini kita berbicara konteks micro library kita ya. Misalkan sesudah karena hasil analisis site Anda, jadi sesudah dilihat ternyata lokasinya itu bising. Nah, sehingga perlu elemen lunak yang mampu menyerap bising. Jadi perlu elemen lunak yang mampu menyerap bising. Elemen lunak apa ya? Bolehlah pakai spons, boleh pakai kain juga boleh. Itu kan menyerap bising ya. Kita tahu ya kalau misalkan kita teriak gitu, kemudian elemennya keras semua maka akan bergema. Tetapi begitu dikasih elemen lunak maka suara akan terserap. Nah, di dalam konteks landscape maka tanaman bisa dipilih ya. Jadi cari tanaman yang banyak daunnya, yang daunnya tebal, biasanya tebal dan berbulu gitu ya. Itu akan efektif untuk menyerap bising. Misalkan suasana di tempat di saat Anda tuh panas, sehingga kalau berada di luar bangunan ya panas, nggak tahan begitu. Padahal Anda ingin memperluas ruang baca di luar, maka perlu ditambahkan naungan atau elemen yang mampu mendinginkan lingkungan ya. Naungan itu apa ya? Naungan itu bisa berupa pergola, berupa elemen keras bangunan begitu, atau juga berupa pohon yang rimbun begitunya. Atau Anda juga merasa bahwa lingkungan di sekitar Anda itu kurang bagus begitu loh ya. Jadi perlu ditutup misalkan begitu ya, karena kurang bagus itu kan perlu tidak semua. Misalkan ini ada orang-orang yang takut melihat makam misalkan gitu ya, sehingga kalau dia punya rumah dekat makam maka dia perlu dihalangi. Nah, maka dihalangi ini bisa menggunakan elemen landscape juga, jadi menggunakan pohon ditanam sehingga bisa menghalangi. Bahkan pohon juga bisa menjadi pengganti objek sehingga view-nya atau pandangan, view itu artinya pandangan ya. Jadi pandangan kita ini melihat dari bangunan keluar gitu maka akan menjadi lebih bagus. Atau mungkin di bangunan kita itu ada yang kurang bagus juga, yang tidak pantas dilihat oleh orang lain yang melihat bangunan kita ya. Misalkan ya tiba-tiba karena sesuatu, ada jemuran misalkan di rumah kita itu ada jemuran gitu, maka kita akan berusaha untuk menghalangi. Maka tatanan taman gitu atau pohon-pohon atau tadi perdu juga bisa ditata sehingga ini tidak terlihat. Nah, misalkan juga silau gitu ya, karena banyak mataharinya itu sangat kuat, Anda pengen menggunakan elemen kaca begitu sehingga sinar matahari pantulannya ke lantai itu membuat silau. Nah, maka perlu penghalang cahaya langsung. Itu juga bisa digunakan pepohonan. Misalkan gersang ya, misalkan steril gitu seperti laboratorium atau keras gitu seperti pabrik misalkan. Maka untuk mengurangi kesan-kesan gersang, kesan steril, kesan keras dan sebagainya, maka bisa ditambahkan elemen alami agar terkesan lebih natural ya. Elemennya itu apa ya tadi? Air dan pohon misalkan seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang memungkinkan kita memilih pohon atau memilih elemen landscape berdasarkan beberapa permasalahan ini. Nah, selain untuk mengurangi permasalahan, penggunaan elemen landscape juga bisa meningkatkan atau mengoptimasi potensi site gitu ya. Jadi misalkan karena site kita berada di taman micro library ini ya, maka untuk menjadi lebih menyatu dengan taman atau lingkungan sekitar, maka tambahkan elemen vegetasi gitu, sehingga antara vegetasi di taman dengan kita itu bukan sesuatu yang asing yang ada di taman itu, tetapi bangunan kita ini memang bagian dari taman yang ada. Misalkan kita ingin misalkan taman library kita itu ingin terkesan ceria yang mengundang anak-anak gitu ya, dengan warna-warni. Anak-anak itu kan suka yang berwarna ceria begitu. Maka kita bisa pilih vegetasi yang warna-warni, jadi yang berbunga. Misalkan kita memilih perdu jenis tanaman soka gitu atau ixora gitu, atau bougainville yang berwarna merah misalkan. Atau kita memilih pohon tabebuya yang bunganya kuning misalkan. Nah, ini kan akan menjadi sangat berwarna-warni dan anak menjadi senang. Atau bahkan kita ingin menjadikan pepohonan atau lingkungan kita itu memiliki aroma yang khas, bahkan bisa menjadi aromaterapi gitu ya. Jadi kita bisa pilih vegetasi-vegetasi yang beraroma, misalkan ada melati, ada kamboja, ada kemuning. Nah, ini ada tanaman-tanaman yang menghasilkan aroma gitu ya. Nah, ini lingkungan menjadi lebih bisa menjadi terapi psikologis begitu ya.
Tanaman juga bisa menjadi pengarah sirkulasi, pembingkai bangunan. Pengarah sirkulasi itu artinya kalau semacam ada pagar kecil atau di deretan pohon misalkan begitu, maka akan ada alur sirkulasi yang kita ikuti. Juga menjadi pembingkai bangunan. Pembingkai bangunan, bingkai itu apa? Bingkai itu ada sesuatu yang ada di kanan kiri gitu ya. Kalau ada ini dibingkai namanya ya, tulisan ini dibingkai dengan sesuatu yang berwarna kuning. Maka bangunan juga bisa dibingkai ya. Biasanya kalau ini ada bangunan gitu atau rumahnya, maka kanan kiri kita kasih pohon. Sebetulnya ini kan membatasi supaya pandangan kita fokus kepada apa yang kita desain. Nah, pada waktu kita membingkai desain kita supaya kanan kirinya tidak menjadi perhatian dan fokus pada desain kita, maka biasanya juga ada tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ditanam yang itu terkesan menjadi pembingkai atau menjadi ornamental. Ornamental itu menghias tanaman ya. Jadi kalau rumah itu tanpa pohon, tanpa tanaman bunga, tanpa apapun biasanya terkesan kurang bagus. Tapi begitu ditanam dengan memilih jenis tanaman yang bagus atau menjadi ornamen, maka rumah itu akan terkesan menjadi bagus. Ini adalah beberapa potensi. Nah, ini misalkan ini salah satu contoh konsep vegetasi ya. Ini jadi pengarah dan penghias ya. Misalkan ada di bagian depan begitu. Ini juga pengarah gitu ya. Jadi orang bisa berjalan ke sana. Dibatasi jadi supaya orang masuk ke sini gitu, menyempit begitu dia ke sana. Nah, ini peneduh ya, karena di sini menjadi tempat berkumpul gitu, jadi diperlukan peneduh yang pohonnya lebih besar, dan di sini ada yang ornamental ya, jadi menghias menjadi sesuatu yang menjadikan orang juga akan tertarik untuk datang ke tempat ini. Nah, ini adalah salah satu contoh konsep dari vegetasi. Nah, fungsi vegetasi pada tapak itu banyak ya. Jadi tadi sudah disampaikan kalau ada beberapa masalah, kita bisa menggunakan vegetasi untuk meminimalisirnya gitu ya, untuk mengurangi masalah yang ada ya. Jadi fungsi vegetasi pada tapak ini yang pertama adalah pelindung pasti ya. Kalau kita berada di bawah pohon, kita akan terasa teduh ya dan terasa terlindungi. Bisa juga menjadi pengarah begitu. Jadi deretan pohon-pohon seperti ini akan menjadi pengarah gitu. Kemudian pemecah angin. Nah, ini kalau ada angin besar begitu. Nah, ini biasanya deretan pohon itu akan menghalangi angin. Ini juga ini ya gambar-gambar pemecah angin. Nah, kapan sih efektif menjadi pemecah angin? Nah, itu pada waktu tanaman-tanaman itu kemudian susunannya ini jaraknya ada 5 sampai 10 meter dan susunannya dibuat sedemikian rupa bagian ini rapat gitu ya. Jadi dari sini kehalang pohon ini, kemudian bagian ini sampai yang terbesar sehingga angin itu betul-betul ke sana. Bagian yang menembus ini jumlahnya menjadi relatif lebih sedikit begitu gitu ya. Nah, ini ada yang ditembus angin, ada yang kalau di bawah masih mungkin kencang, maka di sini ditambah dengan perdu seperti itu ya. Ini adalah fungsi-fungsi vegetasi di dalam tapak. Nah, mengapa kemudian ini ada jenis-jenis vegetasi yang berbeda-beda di sini, yaitu terkait dengan fungsi-fungsinya. Semacam ini mungkin fungsi peneduh menjadi lebih dominan, sementara ini adalah fungsi pengarah atau penghalang bahkan itu menjadi terkesan lebih dominan. Nah, sesudah kita tahu apa itu manfaat pohon dan juga ada beberapa elemen, maka kita sudah bisa mulai mendesain taman gitu ya. Namun sebelum itu kita ketahui dulu ada beberapa karakteristik taman. Yang pertama adalah taman aktif. Taman aktif ini bisa bersifat tempat aktivitas manusia ya, jadi tempat manusia beraktivitas gitu ya. Ini namanya taman aktif gitu ya. Jadi maupun pasif ya, jadi ada taman yang hanya dilihat tapi tidak untuk beraktivitas ya. Jadi tempat untuk duduk-duduk, membaca, ini merupakan kategori taman aktif. Bahkan seperti ini gitu ya, sangat aktif sekali. Jadi pada waktu taman aktif itu bagian-bagian di bawah ini mestinya memang jangan didesain sebagai tempat yang tidak boleh terjamah begitu ya. Jadi kalau harusnya di bawah ini memang tempat yang ya kalau rusak atau kalau berubah fungsi, berubah bentuknya nggak apa-apa. Ini kan kelihatan bagian mana yang aktif digunakan, kemudian ini memiliki kondisi yang seperti ini, sementara bagian di sini ini aman dari gesekan-gesekan atau dari kaki-kaki anak-anak begitu ya. Nah, ini adalah taman aktif. Nah, di dalam desain library, taman tentunya akan
menjadi lebih aktif sifatnya karena dia akan bersifat menjadi outdoor library. Jadi kita akan dalam konteks ini tidak mewajibkan ya ada outdoor library, tetapi sepertinya akan sangat menarik gitu karena posisi kita ada di taman, sehingga outdoor library ini menjadi bagian yang penting diperhatikan. Yang pertama adalah tentunya yang namanya outdoor library ini berada di luar. Kalau ini yang di taman baca yang dicontohkan di sini, ini ada di bawah jembatan sih, meskipun outdoor, jadi dia terkesan di dalam, gitu ya. Sehingga ini materialnya lebih banyak artificial. Artificial itu artinya buatan. Sepertinya ada rumput, tetapi ini rumput sintetis. Mengapa dia tanam rumput sintetis? Karena tidak bisa tumbuh karena ada penghalang di atasnya. Yang kedua adalah outdoor ini meskipun ini ada di dalam ya, jadi kapan dikatakan di dalam, kapan dikatakan di luar itu tergantung dominasi bagaimana elemen-elemen landscape tadi, terutama tumbuhan begitu ya, itu dominan ada di sana. Meskipun ini ada atapnya begini, tapi karena ini bagian kanan kirinya terbuka, maka terkesan ini ada di luar. Nah, dan supaya bagian-bagian ini terkesan di luar, maka dikasih atap yang transparan. Supaya apa? Supaya cahaya matahari bisa masuk, tumbuh-tumbuhan bisa berkembang, tetapi hujan tidak masuk karena kita berada di daerah iklim tropis gitu. Tetapi kalau di tempat-tempat yang subtropis misalkan ya tidak perlu ada atap. Atap itu fungsinya tidak perlu ada atap transparan maksud saya, karena fungsi atap itu untuk menaungi gitu ya, karena di sana tidak ada hujan gitu ya. Jadi hujannya sangat sedikit, sehingga buat apa dikasih atap transparan yang tidak bermanfaat gitu ya. Jadi kalau atap ya tujuannya menaungi, kalau transparan ya tidak usah pakai atap sekalian. Nah, kalau di sini ini juga pakai menggunakan pergola ini ya. Jadi ini pergola itu adalah bagian yang nantinya akan ditanami, akan ditumbuhi pohon tanaman rambat gitu ya. Namun demikian karena di sini ada elemen-elemen yang sifatnya tidak boleh basah, maka biasanya di sini nanti akan ditutup dengan tadi atap transparan. Di sini juga ada pergola yang sangat bagus ya, atraktif begitu dengan pola-pola segitiga-segitiga yang sangat bagus. Ini juga menjadi bagian dari outdoor library yang bisa dikembangkan ya. Jadi ini akan sangat menarik begitu ya bagi anak-anak untuk beraktivitas. Taman yang berikutnya adalah taman pasif ya. Jadi taman pasif itu tadi sudah disampaikan hanya dilihat gitu ya, tetapi kita tidak beraktivitas di sana gitu. Ya paling selfie menjadi latar belakang begitu ya. Nah, ini kan kita tidak bisa masuk ke taman ini. Kalau kita masuk, tamannya jadi rusak gitu ya. Jadi yang bisa masuk ke sini hanya pengelola atau perawat taman saja gitu ya, yang dia akan merawat taman-taman ini supaya tampilannya tetap bagus gitu ya. Di sini juga ada air dan sebagainya. Ini juga bukan taman aktif ya. Kalau aktif kan artinya kita bermain air di sini. Ini pasif. Mengapa ini pasif? Karena memang fungsinya dia tidak untuk aktivitas, ini kan fungsinya lebih kepada pulau jalan gitu ya. Jadi untuk memisah aliran atau arus transportasi begitu ya. Jadi memang ini didesain untuk pasif, yang tadi didesain untuk aktif. Kebablasan ini. Oke. Nah, ini ada sedikit beberapa teori tentang ruang luar pada waktu kita nanti mau mendesain lanskap. Tadi kan sudah disampaikan bahwa menurut Lowry yang namanya desain lanskap adalah desain tentang ruang luar. Nah, ini yang penting kita pahami. Yang pertama, ini adalah kalau ini site kita. Nah, ada site kita seperti ini, kemudian misalkan bangunan kita ada di pojok seperti ini, maka ini akan ada ruang namanya ruang negatif. Ya, yang hitam ini ruang negatif. Ini ruang ini mati ya, yang hidup di sebelah sini karena dia lebih leluasa. Nah, ini perlu ada menghidupkannya, itu perlu dilakukan desain lanskap yang bagus. Misalkan ada pintu yang ke sini, kemudian ada elemen-elemen yang menarik di bagian ini. Ini juga demikian, kalau ada ruang yang seperti ini terlalu kecil di tengahnya, tidak bisa untuk aktivitas, maka akan menyebabkan ruang ini mati. Nah, kalau tidak didesain dengan bagus begitu maksudnya ya.
Itu tentang ruang positif dan ruang negatif ya. Jadi ini ruang positif yang bisa untuk aktivitas, dan yang hitam-hitamnya adalah ruang negatif. Kemudian yang kedua tentang skala manusia. Artinya skala itu proporsi ya. Jadi kalau atap ini ada manusia, sebelah kita itu sesuatu yang kecil dalam jangkauan, atapnya tidak terlalu tinggi, maka kita katakan sebagai skala manusia. Artinya kalau kita membuat taman dengan kemudian ada baliho gazebo atau pergola tingginya sekian, sekitar 2,8 atau 3 meter, maka itu skalanya sangat manusiawi gitu. Kalau kemudian bangunan kita sangat tinggi dihasilkan karena bentuknya kemarin menjadi sangat menjulang, maka perlu dibuat sesuatu yang orang merasa tidak terlalu semacam giant gitu bangunannya ya. Nah ini bisa dibikin tambahan-tambahan pergola tadi, atau tambahkan pepohonan supaya skalanya menjadi lebih intim. Yang kedua adalah skala generik atau skala monumental begitu ya. Nah ini misalkan ada tugu setinggi 17 meter gitu. Maka kalau kita berada di sini, maka kita akan menjadi terkesan kecil, dan tugunya juga menjadi sangat monumental. Yang kedua tentang pembatas ruang dan jarak-jarak ya. Jadi ini kalau kita membuat jarak-jarak tadi antar orang, jaraknya itu adalah misalkan ketinggian D plus H sama dengan 1, maka akan ada jarak yang seperti ini ya. Ini cukup dekat, intim gitu ya. Tapi kalau ini D dan H nya tuh, D itu artinya distance atau jarak, dan H itu ketinggian, ini kurang dari 1 meter, itu biasanya yang akan sangat terlihat intim begitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang memang membutuhkan intensitas hubungan yang kuat, misalkan kita diskusi bersama, itu maka jarak-jaraknya jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh nanti teriak-teriak kan, seperti itu. Dan diskusi membutuhkan melihat mimik seseorang gitu ya, bagaimana posturnya, bagaimana cara pengucapannya. Ini memerlukan sesuatu yang sangat intens, sangat akrab begitu. Kalau jaraknya makin jauh, maka yang terlihat semacam ini makin jauh. Yang kedua juga tentang kalau kita membuat pembatas, dinding pembatas, kalau dia tingginya hanya sekitar 40-50 cm, maka meskipun kita mengatakan ini batas, maka ini menjadi cenderung dari tempat duduk begitu ya. Tapi kalau tingginya 1 meter, dia masih bisa jadi tempat duduk, tetapi agak susah, dan ada sebagian yang duduk, sebagian yang tidak. Tetapi kalau tingginya dia sudah menjadi 120 ke atas, itu biasanya menjadi tempat dia menyandarkan diri untuk melihat bagian yang lain. Jadi ini pembatas-pembatas yang akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas orangnya. Dan yang ketiga, ini kita akan berbicara tentang bagaimana membatasi ruang ya. Jadi membatasi ruang itu tadi bisa dengan pembatas, tapi juga dengan peneduhan atau pengatapan ya. Jadi kalau kita ada payung di sini dan kita berada di sini, itu kita katakan bahwa kita berada di bawah payung. Artinya ruang kita adalah ada di sini. Nah, sehingga di dalam desain landscape yang namanya ruang itu, kalau arsitektur itu kan ada lantai, ada dinding, ada atap gitu ya. Tetapi kalau di dalam landscape itu tuh bisa hanya atap saja, jadi hanya ada lantai dan atap, atau hanya ada lantai dan dinding, itu sudah dibolehkan atau sudah terasa bahwa itu berada di dalam satu ruang gitu ya. Ini saya lewati aja. Nah ini sekarang bagaimana kita membuat desain landscape. Ini contoh aja ya, gagasan desain landscape Masjid SR. Ada yang tahu Masjid SR? Masjid SR adalah Masjid Sudalmiah Rais. Itu adalah masjid yang ada di kampus 2 kita ya. Jadi masjid ini berada tepat di depan, dekat dengan prodi arsitektur ya. Jadi sekitar nggak ada 50 meter lah kita bisa mencapai masjid ini. Nah, jadi pada awalnya juga masjid itu dibuat yang didesain adalah masjidnya dulu ya. Jadi karena daya tampungnya berapa begitu yang harus diselesaikan, harus memiliki daya tampung tertentu, maka masjid kemudian sudah dibuat dengan kotak, baru kemudian kita akan mendesain landscape sama dengan yang kita lakukan sekarang. Anda sudah mempunyai bentuk library, kemudian library Anda taruh di
sebuah site, sekarang Anda mau mendesain landscape ya. Jadi sistemnya adalah mengisi landscape. Kalau kemarin Budila mengatakan jadi proporsional meletakkan sebuah bangunan di dalam site. Nah, ini nanti fungsinya di sini. Nah, ini kemudian kita menaruh bangunan itu ada di sini. Mengapa ini miring? Sebetulnya yang miring adalah masjidnya ya, karena kita berorientasi kiblat begitu, tetapi ini di dalam penggambarannya yang dimiringkan jalannya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa ketentuan di dalam mendesain landscape yang sudah berdasarkan apa yang kita pelajari terhadap masjid ini. Yang pertama, sifat taman adalah taman aktif. Artinya apa? Semua bagian itu bisa digunakan beraktivitas. Yang kedua, aktivitas utama yang harus diwadahi di luar masjid, satu, perluasan area sholat. Yang kedua, plaza penerima. Yang ketiga, tempat diskusi, jadi mahasiswa bisa berkumpul, dan juga tempat display karya mahasiswa, sehingga mahasiswa arsitek juga beberapa kali memamerkan karyanya di tempat ini. Ini adalah aktivitas yang harus diwadahi, dan persyaratannya apa? Terdapat area transisi, pembatas atau ruang antara masjid dan area luar ya. Jadi kalau tadi ada tempat diskusi, tempat display, harapannya tidak nempel di masjid, tetapi itu terpisah begitu ya. Jadi ada dipisahkan oleh area transisi, dan aktivitas di luar tidak mengganggu fungsi masjid. Nah, ini adalah beberapa ketentuan yang kemudian kita definisikan ini ke dalam gambar ini. Nah, karena ini fungsi masjid seperti ini, ada area penerima. Tentunya area penerima ada di depan masjid ya, kita taruh area penerima di sini. Kemudian ada zona diskusi dan display. Nah, zona diskusi dan display, nah kita ditaruh di kanan kiri masjid. Nah, semuanya karena tadi yang utama itulah menjadi perluasan area sholat, maka di ketiga tempat ini kita juga gunakan sebagai area perluasan untuk sholat. Nah, ini buletan-buletan skematik ini merupakan sebuah proses desain. Ini yang namanya skematik desain gitu ya. Nah, karena tadi kan ketiga tempat ini menjadi tempat perluasan area sholat. Karena semua area memungkinkan menjadi area perluasan sholat, maka penting bahwa semua area memiliki garis soft sholat yang jelas. Nah, ini contoh garis soft kan begini ya. Jadi kalau kita nanti desain, kalau polanya seperti ini membingungkan, ini softnya mana, ini nggak lurus, nggak jelas gitu. Nah, ini yang pola seperti ini memungkinkan ini. Kalau ini ada garis-garis, tinggal kita gunakan saja polanya menjadi pola grid sesuai ukuran orang sholat. Nah, seperti itu. Ini pendekatan pertama gitu ya. Sesudah kita lakukan tadi penzonaan bahwa di kanan kiri ini merupakan area diskusi dan area pamer, dan di sini adalah plaza penerima, maka di sini ada syarat tadi harus ada zona antara, maka di sini diberi zona yang hijau gitu ya. Jadi taman sebagai area transisi pembatas antara ruang antara masjid dan area luar. Ini masjidnya, area luar ini ada zona transisi. Nah, kemudian dibuat selasar melingkar seperti tapal kuda sebagai perluasan area sholat, tempat diskusi, dan juga tempat display pameran. Nah, ini ada dibikin selasar, nanti ada atapnya gitu ya. Nah, ini ada atapnya. Nah, di dalam selasar ini lantainya, nah ini lantainya ini biasanya kalau lantai itu kan kemudian mengikuti memusat sesuai dengan arah radial atau arah tapal kuda ya. Tetapi di sini tidak. Kalau kita lihat, menentukan pola keramik ini adalah orientasi kiblat, sehingga kalau orang sholat karena bentuknya melingkar itu nanti akan membingungkan orang yang sholat. Jangan-jangan yang dari sini kalau keramiknya ke arah sana, orang sholatnya ke arah sana begitu. Nah, maka kalau kita mengikuti arah sholat, jadi semua keramik adalah orientasi sama persis dengan arah kiblat masjid ya. Jadi sama persis dengan arah kiblat masjid. Dan juga mengapa dibentuk tapal kuda secara arsitektural menjadi pelingkup bangunan yang lebih soft gitu ya, tidak kaku, dan menjadi penetrasi lingkungan makro, karena pola utama
Karena pola utama di kampus 2 itu adalah grid polanya. Grid itu papan catur ya dengan orientasi timur barat bukan kiblat ya. Jadi orientasi bangunnya kan timur barat seperti ini. Sementara masjid itu orientasinya kiblat sehingga akan memisah. Sehingga tapal kuda ini diharapkan menjadi penetrasinya gitu ya. Nah, ini sudah rimbun ya, jadi tapal kudanya ketutup pohon-pohon. Nah, sehingga pengembangan desainnya menjadi seperti ini ya. Jadi ini masjidnya, ini tadi ada taman transisi. Karena tadi ada supaya tidak mengganggu kebisingan, maka di sini ada kolam, ada taman-taman, rumputan begitu. Juga ditambahkan fungsi wudhu outdoor. Karena apa? Karena kalau di sini ada jamaah sholat, kalau wudhunya masuk dan keluar lagi kan repot ya. Jadi untuk orang-orang yang sholat di sini di pergola ini nanti wudhunya di outdoor. Jadi ini simetris ya. Jadi kalau di sini ada wudhu, di sini ada tempat wudhu juga begitu. Nah, ini plaza ya. Plaza itu artinya pelataran ya. Di sini pelataran juga polanya grid, semuanya grid dengan orientasi kiblat. Dan kemudian di bagian luarnya dibuat pola semacam 12 sinar begitu yang melambangkan logo Muhammadiyah. Nah, ini adalah beberapa contoh desain. Kebetulan ini gambar yang saya masukkan adalah gambar pergola dan tanaman rambat. Nah, maka di bagian depan ini tanamannya adalah Tumbergia grandiflora. Kemudian yang di sini adalah akar hias, sirih hias akar gantung. Nah, kalau Anda lihat di masjid maka akan Anda jumpai kedua jenis tanaman itu. Nah, kemudian ini adalah detail-detailnya ya. Jadi pada waktu kita membuat desain landscape itu detail-detail ini sangat penting ya. Detail-detail tanaman, detail pergola ya. Tadi ya. Yang orientasi kiblat seperti itu. Kemudian ini tanamannya ya ground cover kacang arancis gitu ya, atau arancis bintoi gitu. Ini ada batu blondo. Ini adalah bagaimana sih bentuk dari selasar. Nah, ini ada bentuk selasarnya. Ini di atapnya ada atap bukan transparan. Kemudian yang dari sini adalah pergola. Artinya kalau di sini hujan tidak kena air, tapi untuk mengurangi tempias maka di sini ada tanaman rambat yang seperti ini. Jadi ini orangnya, ini hujan. Ini ada tanaman rambat, hujan, maka harapannya tempias menjadi berkurang. Dan di sini ada akar gantung. Jadi akar gantung ini menjadi semacam pembatas atau mengurangi tempias hujan juga. Untuk bagian-bagian tertentu juga di bagian masjid yang bawah di basement itu juga dibikin tanaman dari Lee Kuan Yew atau janda merana begitu ya. Ini dia juga fungsinya untuk mengurangi mengurangi tempias begitu. Selain itu juga untuk tempat wudhu outdoor. Nah, ini desainnya semacam ini. Awalnya ada tiangnya yang menjadi jam matahari seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh detail desainnya. Ini ada pergolanya di sini. Berapa ukurannya di sini, mengapa demikian, semuanya ada alasannya gitu ya. Nah, tanaman-tanaman itu kita penting memahami karakteristiknya ya. Jadi nanti mahasiswa arsitektur harus paham ini yang namanya sirih akar gantung tadi yang bisa menjadi penghalang tempias hujan. Ini juga menghalangi tempias hujan. Dan ini adalah Tumbergia grandiflora ya. Jadi yang bunganya menjuntai ke bawah sehingga bisa dinikmati keindahannya. Dan ini tanaman kelapa sawit sebagai kurma, semacam kurma gitu ya. Dan ini adalah tanaman. Sehingga karena tadi ada elemen softscape dan ada hardscape, maka di sini juga ada gambar hardscape plan ya. Jadi di materialnya apa? Ternyata dia ada paving block yang merah. Di sini ada granit, abu-abu dan krem misalkan seperti itu. Ini di tempat yang lain, ini adalah contoh tata vegetasi atau planting plan gitu ya. Jadi ini juga ada contoh. Ini adalah di Taman Gayam ya. Jadi Taman Gayam ini untuk stupa 1 kelas P ya. Lokasi Anda sebetulnya di daerah sini. Jadi betul-betul berada di dalam taman gitu ya. Nah, ini softscape planting. Nah, apa semua yang ada digambarkan di sini ini harus mestinya ada. Ini berarti mana ya? Yang ini merah gitu ya. Ini heliconia merah.
Kemudian ada pohon cempaka tinggi 3 meter misalkan. Nah, ini adalah contoh-contoh. Ini hanya contoh, artinya ini ke depan, tidak harus sekarang. Anda idealnya sangat memahami, nantinya sangat memahami apa itu pohon dan tanaman lain. Nah, ini adalah hasil akhir dari desain di masjid ya, yang tadi ada pergolanya juga ada. Ini yang Tumbergia grandiflora. Ini masih awal ya, jadi dulu belum rimbun, kalau sekarang sudah sangat rimbun. Dan menurut beberapa orang ini sangat bagus katanya untuk selfie begitu. Nah, ini adalah teman, ini juga arsitek dari Universitas Tadulako, pas berkunjung ke sini dan merasa bahwa bagus desainnya gitu ya. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.